ketika saya mulai menanam dari tahun ke tahun kan selalu dipengaruhi oleh iklim yang berbeda. Saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa pertanian itu memang tidak ada kesimpulan yang paten untuk diambil garis kesimpulan. Jadi harus selalu melakukan penelitian. Nah, di sini setiap kali saya menanam selalu memberikan hasil yang berbeda. Pada akhirnya saya termotivasi untuk mengabadikan atau merekam setiap tanaman sampai akhirnya saya berpikir ke channel YouTube. Nama saya Pai Jobro dari Karangrejo Petanahan Kebumen. Saya sebagai seorang petani, orang-orang bilang sih sebagai YouTuber, tapi karena saya petani yang selalu mendokumentasikan dan mengupload di YouTube, saya berharap ada manfaat yang bisa diambil dari teman-teman petani. Jadi orang-orang bilang itu saya sebagai YouTuber. Kalau latar belakang pekerjaan, kebetulan saya sebagai perangkat desa, jabatan sebagai kadus wilayah, yang mana profesi itu masih bisa disambi saya sebagai seorang petani. Saya pendidikan terakhir itu SPD atau Sarjana Pendidikan Prodi Ekonomi Koperasi dari STKIP PGRI Jombang. Yang paling utama dalam konsep pertanian adalah bagaimana budidaya. Sejak wisuda tahun 2008, saya kebingungan mencari pekerjaan. Waktu itu kesana kemari mencari pekerjaan, ternyata belum ada nasib baik. Akhirnya orang tua menyuruh untuk pulang ke Kebumen. Dan saya mulai di Kebumen itu tahun 2010 dan juga mencoba mencari pekerjaan. Di Kebumen sempat 4 kali ikut CPNS, tapi nasib berkata lain. Dan tahun 2011 saya memberanikan diri untuk terjun ke sawah sebagai seorang petani. Ngumpuli koles. Ramaku tak pras. Saya mulai bertani kan tahun 2011. Banyak hal yang saya pelajari dari pertanian, seperti pestisida, pupuk, apa yang saya gunakan itu selalu saya amati. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa pertanian itu ketika kita menerjuni secara serius, lebih mencintai pekerjaan itu ada hasil yang lumayan. Nah, dari situ ketika saya mulai menanam dari tahun ke tahun kan selalu dipengaruhi oleh iklim yang berbeda. Saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa pertanian itu memang tidak ada kesimpulan yang paten untuk diambil garis kesimpulan. Jadi harus selalu melakukan penelitian. Nah, di sini setiap kali saya menanam selalu memberikan hasil yang berbeda. Pada akhirnya saya termotivasi untuk mengabadikan atau merekam setiap tanaman sampai akhirnya saya berpikir ke channel YouTube. Tahun berapa itu Mas YouTube? YouTube saya itu baru 1 tahun bulan ini, Mas. Desember 2020 itu 1 tahun. Yang ada di konten saya itu pertanian yang kemungkinan atau mempunyai potensi besar memberikan hasil yang maksimal, seperti cabai rawit, tanaman pare, pepaya California, dan lain-lain. Saya sangat mendukung sekali
dengan adanya itu Mas Paijo CS yang menjadi anggota YouTuber di Desa Rejo, masalah YouTuber pertanian. Dari saya atas nama pemerintahan Desa Rejo sangat mendukung sekali karena bisa kedepannya untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat Karangrejo, khususnya para petani yang ada di Desa Karangrejo dan sekitarnya. Selama ini Mas Paijo Bro itu tidak pernah mengganggu rutinitas kerja di kantor. Jadi untuk kegiatannya dia pribadi itu dilaksanakan biasanya di hari Sabtu dan hari Minggu. Kalau tidak di hari Sabtu ya jam sore biasanya dia bekerja di YouTuber pertanian. Harapan saya selaku pemerintahan Desa Rejo nanti kedepannya bisa membawa Desa Rejo khususnya para petani semakin maju Pak dalam bidang pertanian. Kalau pendapatan dari YouTube sendiri berapa, Mas? Untuk masalah pendapatan saya dari YouTube sebenarnya belum terlalu besar. Cuma alhamdulillah sudah bisa mengatrol biaya pembuatan video. Karena dalam 1 bulan minimal saya harus buat 5 video. Sedangkan biaya per videonya, satu video ini itu mencapai 300 sampai 400 ribu. Kita untung ya? Ya bisa mengkatrol lah seperti itu. Sudah bisa beli apa aja Mas dari hasil YouTube, Mas? Belum beli apa-apa sih, ini masih modal bro. Kalau beli ini masih modal. Salam. Waalaikumsalam. Pripun ngajine? Pripun ngajine? Sangga. Kalau harapan saya terkait dengan pertanian sederhana sebenarnya. Jadi apa yang saya buat di konten itu kan benar-benar nyata. Artinya kalau konten pertanian itu kan tidak mudah. Jadi harus ada pertimbangan yang matang, persiapan yang matang dan hasil yang real. Nah, di sini harapan saya para petani itu bisa mengambil manfaat dari konten itu. Artinya, oh ini olah lahan seperti ini, cara menanam seperti ini, hasilnya seperti ini. Jadi harapan saya sebenarnya sederhana, bisa memberikan manfaat untuk para petani. Nah, untuk harapan secara pribadi tentang channel saya ya, channel saya mampu diterima oleh kalangan para petani dan bisa memberikan manfaat untuk mereka. Yang mengetahui dikalahkan oleh yang mencintai, yang mencintai dikalahkan oleh yang memahami, dan yang memahami dikalahkan oleh yang menghayati. Semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Salam sukses, salam sejahtera, sudah saatnya petani jaya.